Persilahkan. Izin Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar? Kecil suaranya. Selamat siang Bapak dan Ibu, izin apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Oke, baik. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Lilis yang sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini dan kata sambutan dari Bapak Nur Yasin. Perkenalkan saya Gisela Pabet PTPN terampil KPPN Padang yang akan berperan sebagai narasumber pada kegiatan Baca Rito Seri 9 terkait sosialisasi aplikasi My Interest Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan. Semoga tetap semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, diskusi pada hari ini akan saya bahas terkait teori dari My Interest ini dan nanti ada demo aplikasi My Interest-nya Bapak dan Ibu. Meskipun dari tahun 2025 kemarin mungkin sudah banyak ya satker yang mengakses My Interest ini. Izin Bapak dan Ibu, saya akan share materinya. Aduh, gimana dong ini? Ngelek, Lis. Oh, enggak. Gimana tampilannya? Udah. Oke. Izin Bapak dan Ibu, apakah tampilan PPT saya sudah jelas? Manis? Sudah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik, pada kegiatan Baca Rito Seri 9 ini kita akan membahas terkait My Interest yang saya awali dengan latar belakang dibentuknya My Interest ini. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu ketahui, bahwa saat ini tersedia aplikasi My Interest yang digadang sebagai satu-satunya aplikasi monitoring yang akan disediakan oleh DJPB yang dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan APBN ini. My Interest sendiri merupakan gabungan dari aplikasi Omspan dan Monsakti yang sebelumnya merupakan tulang punggung monitoring transaksi APBN ya Bapak dan Ibu. Di sini Bapak dan Ibu dapat melakukan pemantauan mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan APBN. Nah, di sini berangkat dari latar belakang yang selama ini kita hadapi bersama adanya teknologi gap, data lag time, yang tidak jarang satuan kerja berkonsultasi ke KPPN itu bingung adanya perbedaan data antara yang disediakan dari Omspan dengan Monsakti. Data yang mana yang akan digunakan oleh satuan kerja sehingga menghasilkan laporan yang baik dan benar. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian sering juga terjadinya duplikasi dan fragmentasi data. Akibat adanya perbedaan sumber dari informasi atau data yang Bapak Ibu terima, kendala yang tadi itu kami coba untuk mencari solusinya dengan menggabungkan dari kedua aplikasi tersebut. Kemudian yang dari sebelumnya, seperti Bapak dan Ibu ketahui, untuk user Omspan ini hanya dimiliki satu user untuk masing-masing satuan kerja, sehingga satu user tersebut akan diakses satu user, satu password untuk beberapa orang. Nah, ini kami nilai tidak aman karena ada potensi penyalahgunaan. Kita tidak mengetahui siapa yang mengakses user Omspan ini, padahal isi dari data Omspan ini sangat kritikal dan apalagi terkait dengan keuangan dan ini perlu kita mitigasi risikonya. Berbeda dengan Monsakti ya Bapak Ibu masing-masing. Buka. Ya. Bentar, listener. Oke. Baik, izin saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, berbeda dengan Monsakti yang dapat Bapak akses dengan
dari login Sakti user masing-masing. Nah, ini dapat kita ketahui siapa yang login dan mengakses untuk monitoring Sakti ini. Saat ini sudah terdapat 933 user aktif pada lingkup KPPN Padang. Aktif 933 user, yang dimana harapan kami Bapak dan Ibu semua sudah secara mandiri ya mengeksplor aplikasi My Interest ini. Nah, dari adanya aplikasi My Interest ini kami harapkan adanya simplifikasi di mana menggabungkan monitoring itu hanya tergambar dalam satu layar saja sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu membuka banyak aplikasi untuk mendapatkan data. Ini juga menjadi tantangan bagi kami adanya efisiensi sumber daya Bapak dan Ibu. Jadi di Kementerian Keuangan sendiri harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk maintenance atau pemeliharaan dari banyaknya aplikasi. Dengan menggabungkan ini harapannya terjadi efisiensi dari sumber daya. Dengan adanya masalah tersebut, latar belakang masalah tersebut, di My Interest hadir sebagai solusi yang akan memberikan simplifikasi seiring adanya perkembangan teknologi. Nah, di sini kami mencoba untuk menyediakan data yang mendekati real time, di mana meskipun tidak 100% real time datanya Bapak dan Ibu, tapi kami berupaya untuk memberikan data real time 100% dapat diterima oleh Satker. Kemudian seperti yang disinggung oleh Bapak Nur Yasin tadi, My Interest ini akan adanya single point of truth di mana informasi yang disampaikan melalui My Interest ini baik dari Sakti maupun SPAN diharapkan tidak ada perbedaan. Meskipun ada perbedaan, kita dapat mengetahui bahwa memang ada treatment yang berbeda dari SPAN yang yang mengikat pada SP2D dan yang Sakti yang pada secara akrual atau real time Bapak dan Ibu proses pada aplikasi Sakti. Kemudian seperti yang Bapak dan Ibu sudah lakukan juga untuk login pada My Interest ini Bapak dan Ibu login menggunakan digit. Nah, ini merupakan penerapan dari single sign on di mana melalui SSO ini menggunakan digit kita akan login pada aplikasi My Interest. Dan dengan adanya My Interest ini kami berupaya adanya optimalisasi sumber daya. Ini merupakan landasan hukum dari My Interest diambil dari Per 9/PB/2025 tentang monitoring pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara terintegrasi. Kami menyediakan My Interest sebagai salah satu-satunya nanti monitoring terkait pelaksanaan anggaran. Ini merupakan ringkasan dari Perdirjen 19/PB/2025 di mana akan memuat ketentuan umum seperti user dan beberapa pendekatan modular yang akan Bapak Ibu temukan. Pendekatan modular ini berarti pada My Interest akan terdapat modul-modul yang dapat Bapak Ibu akses seperti untuk perencanaan yaitu admin dan anggaran, untuk pelaksanaan itu ada komitmen, bendahara, dan pembayaran, untuk pelaporan dan pertanggungjawaban misalnya dari aset, piutang, persediaan, rekonsiliasi, dan akuntansi dan pelaporan. Kemudian untuk ada nilai tambah dari My Interest ini ya Bapak dan Ibu, kami menyediakan dashboard dan referensi dan adanya layanan HCSO yang sebelumnya Bapak dan Ibu akses dari Monsakti. Layanan HCSO ini dapat Bapak dan Ibu gunakan sebagai sarana konsultasi dengan kami para CSO di KPPN dan juga agen kami yang di pusat HIDJPB. Di sini juga Perdijen ini mengatur pengguna dan mekanisme hak akses, adanya pertukaran data melalui API atau host-to-host sesuai kebijakan SPBE dan ketentuan lain yang mengikat. Nah, sebagai transisi, seperti Bapak dan Ibu ketahui, pada aplikasi OMSPAN itu terakhir tahun anggaran login adalah 2025. Dengan adanya pengoperasian OMSPAN dan Mosakti yang diakhiri paling lambat 31 Desember 2025, melalui Perdirjen 19 ini mencabut Perdirjen lama yaitu Per 41, My Interest resmi menjadi satu-satunya sistem monitoring APBN terintegrasi. Sesuai dengan tagline My Interest, yaitu platform terintegrasi untuk monitoring, early warning, pelaporan, evaluasi, dan layanan konsultasi, maka keempat poin ini akan menjadi poin utama yang akan Bapak Ibu temukan pada aplikasi My Interest. Yang pertama terkait monitoring. Monitoring ini terkait dengan
Pemantauan terhadap transaksi mulai dari penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBN. Di sini tujuannya untuk menyediakan data terkini Bapak dan Ibu. Misalnya data terkait dengan realisasi anggaran per 26 Februari, seperti itu. Kemudian untuk mengidentifikasi apakah adanya deviasi dan ketidaksesuaian data dari awal, sehingga dapat dilakukan konfirmasi kepada DJPB terkait perbedaan data tersebut. Dan intinya juga dari monitoring ini secara cepat, para pimpinan dan juga operator dapat mengetahui gambaran menyeluruh dari kondisi keuangan Satker. Yang kedua, early warning system. Ini akan kami berikan sebagai sarana Bapak dan Ibu memberitahu adanya sinyal terkait potensi masalah atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran Bapak dan Ibu. Ini menjadi warning bagi Bapak dan Ibu, oh ternyata masih ada yang belum kami tindak lanjuti, ada hal yang perlu kami perbaiki, kira-kira seperti itu. Dengan tujuannya berarti mencegah keterlambatan pelaporan atau adanya pelanggaran aturan, kemudian memberikan notifikasi, dan yang paling penting untuk Bapak dan Ibu ketahui juga di sini terkait adanya to-do list yang berbasis prioritas dan urgensi. To-do list seperti yang Bapak dan Ibu ketahui ada periodisasinya ya Bapak dan Ibu ya, mulai dari bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Nah, di sini berdasarkan prioritas itu, Bapak dan Ibu dapat mengakses to-do list untuk diselesaikan. Salah satu tujuannya untuk adanya terbit surat hasil rekonsiliasi atau SHR. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelaporan. Nama Intres ini menyediakan data yang sama dengan Omspan dan Monsakti dari tahun 2025 sebelumnya, sehingga menyajikan bentuk laporan dengan format dan jadwal yang ditetapkan. Ini gunanya untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, dan juga mempermudah bagi satuan kerja apabila dibutuhkannya atau sedang menjalani proses audit dan evaluasi. Dan di MyInterest ini juga akan menyederhanakan alur pelaporan antar unit kerja. Dan yang terakhir, untuk konsultasi, di sini akan ada layanan komunikasi langsung antara pengguna aplikasi dari masing-masing user Satker dengan tim DJPB melalui kanal chatting dan tiket Hai DJPB. Dari sini kami akan membantu Bapak dan Ibu baik secara bantuan teknis maupun kebijakan apabila terdapat kendala di lapangan. Di konsultasi ini ada Treasury Connect ya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu ingat ada Treasury Connect saat klik Hai CSO. Treasury Connect ini nanti akan saya jelaskan kegunaannya untuk apa. Ini adalah tampilan dari MyInterest sendiri, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Di atas itu sudah tertera total pagu, total realisasi dari satuan kerja. Dapat juga dilihat dari bentuk persentasenya. Dan itu per tanggal berapa. Data apa yang tersedia di MyInterest ini? Pada dashboard MyInterest Satker itu merupakan informasi yang berasal dari Sakti atau Mensakti. Kenapa datanya dari Sakti? Karena itu adalah data terkini yang dimiliki oleh satuan kerja. Jadi satuan kerja dapat lebih aware. Oh, ternyata kami sudah melakukan perekaman atau transaksi pada aplikasi sehingga menyebabkan sisa pagu kami sekian dan sudah bertambah realisasi sekian. Jadi di MyInterest ini berasal dari data Sakti, bukan dari data SPAN. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga akan menemui adanya to-do list sebagai early warning system yang nanti ini sudah mulai dari tahun sebelumnya juga sudah ada dengan login tahun yang berbeda. Ini akan muncul hal-hal yang harus diselesaikan dari Bapak dan Ibu semua. Ini akan menjadi bahan monitoring dari to-do list ini, baik boleh Bapak dan Ibu, apabila ada to-do list dapat ditindaklanjuti dengan melihat modul yang sesuai. Apabila ada to-do list terkait dengan modul bendahara, maka ada to-do list bendahara, misalnya ada kasih di bendahara pengeluaran yang belum selesaikan, maka Bapak dan Ibu dapat mengecek pada modul bendahara, misalnya seperti itu. Misalnya ada utang yang belum terima tagihannya, maka Bapak dan Ibu dapat mengecek pada modul komitmen. Dan karena ada indikasi misalnya BIST yang belum ditindaklanjuti, atau misalnya ada belanja yang masih belum dibayar, misalnya seperti itu. Maka Bapak dan Ibu dapat melihat dari modul pembayaran apakah ada SPM yang belum SP2D. Kenapa tidak sampai SP2D mungkin belum dilanjut OTP-nya. Nah, jadi MyInterest ini kami menyediakan seminim mungkin modul-modulnya Bapak dan Ibu supaya Satker tidak bingung dengan banyaknya menu-menu. Jadi kita di sini
diajak untuk berpikir, oh kalau ada to-do list ini kita dapat mengakses dari menu ini. Jadi tidak dari misalnya dari menu akuntansi pelaporan saja kita melihatnya gitu. Dari berbagai menu yang lain. Ini juga untuk bagian menu rekonsiliasi dan nanti untuk laporan, misalnya laporan BMN dan laporan keuangan. Kemudian di sini akan terdapat juga daftar rincian yang sebagai bahan dukung penjelasan LK dan LBMN. Nah, yang baru juga di My Interest ini ada tematik Bapak dan Ibu. Tematik ini merupakan fitur dinamis yang akan disesuaikan dengan topik atau tema tertentu. Misalnya tema ini adalah IKPA atau nanti kemudian ada tema terkait THR atau gaji 13 mungkin akan ditambahkan oleh um, tim pusat di My Interest ini. Nah, di sini dashboard-nya ini sangat berguna apalagi untuk para pimpinan ya Bapak Ibu. Dengan konsep 5M, 5 menit sudah tergambar kondisi keuangan entitasnya. Harapannya dengan dalam jangka 5 menit, para pimpinan dapat melihat gambaran dari satuan kondisi keuangan satuan kerja. Misalnya dengan melihat realisasi capaian output, realisasi per jenis belanja, dan sisa pagu, dan sebagainya. Para pimpinan dapat mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan perasaan atau perkiraan kondisi satuan kerjanya. Kemudian yang terakhir itu ada fitur HiCSO yang digunakan untuk berkonsultasi dengan agen HI. Ini bentuk pembagian dari view dari operator dan manajerial. Operator ini pembedanya dengan manajerial, dia lebih detail kan, operator yang melakukan transaksi langsung atau perekaman langsung dengan modul-modul di Sakti, sehingga dia lebih detail terkait informasi yang akan disampaikan. Sementara managerial view, ini gambaran keseluruhan. Nah, di sini kan para pimpinan ingin melihat nilai IKPA sudah berapa, dia langsung dalam waktu yang cepat mengetahui nilai IKPA kita sudah 72. Nah, dengan demikian akan konfirmasi dengan para pengelola keuangan yang lain para pengelola keuangan melalui operator view atau modulnya masing-masing dapat menindaklanjuti lebih detail, kira-kira seperti itu. Ini sama dashboard My Interest yang akan berfungsi sebagai memberikan gambar keseluruhan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan memfasilitasi sistem peringatan dini. Yang pertama terkait early warning system. Di sini kami menyediakan adanya kalender dan to-do list. Nah, di kalender ini merupakan komponen preventif atau pencegahan untuk adanya peringatan dini. Jadi di sini akan ada tanggal-tanggal dan penjelasan deadline terkait suatu tenggat waktu, misalnya terakhir pembayaran gaji induk, terakhir untuk tutup buku, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Dan to-do list ini juga yang akan disesuaikan dengan periodisasinya dapat dicek oleh operator. Yang kemudian, yang kedua terkait monitoring kinerja keuangan. Monitoring ini dilihat dari adanya perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagunya, kemudian berapa total belanja hari ini dan pendapatan Satker pada hari ini, dan terakhir ada tren realisasi dan pendapatan yang dapat diakses oleh satuan kerja. Ini juga digunakan sebagai alat evaluasi terkait dengan monitoring kontrak, IKPA, caput, dan kepatuhan Satker. Yang terakhir ada monitoring transaksi. Ini misalnya Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana proses dari revisi DIPA yang misalnya diajukan hingga ke Kanwil JPB. Nah, di proses revisi DIPA ini, Satuan Kerja dapat melihat sudah sampai mana tahap atau status dari proses revisinya. Kemudian monitoring transaksi pengeluaran keuangan, transaksi pengeluaran misalnya SP2D dan sebagainya. Dari fitur dashboard ini sama, monitoring kinerja keuangan, evaluasi, dan monitoring transaksi. Di situ ada yang dalam status proses, berhasil, dan ditolak. Nah, untuk yang ditolak berarti Bapak dan Ibu perlu melakukan tindak lanjut. Ini merupakan menu rincian pada modul My Interest yang terdiri dari menu admin, anggaran, komitmen, bendahara, pembayaran, nanti ada persediaan, piutang, aset tetap, akuntansi pelaporan, kemudian ada rekonsiliasi dan tematik. Nah, untuk admin ini dia mengelola dan memantau aktivitas di aplikasi Bapak dan Ibu. Ini akan melakukan mencakup pengaturan menu, manajemen akun, dan
pembatasan akses. Nah, ini misalnya terdiri dari manajemen pengguna, bagaimana monitoring login saktinya, dan ada monitoring status pejabat perbendaharaan. Kemudian dari dari modul anggaran, modul ini berfungsi sebagai pusat informasi terkait pengelolaan pagu dan realisasi anggaran. Pengguna dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait dengan kondisi anggaran terkini, baik berapa tingkat realisasi dan ketersediaan dana, sehingga Satker dapat melakukan monitoring dan memberikan dan mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Kemudian ada modul komitmen yang berfungsi sebagai pengelolaan data kontrak, supplier, dan memantau pelaksanaan kewajiban sesuai dengan regulasi. Kemudian ada modul bendahara yang berguna sebagai mengelola dan memantau seluruh aktivitas terkait dengan pengelolaan kas, pertanggungjawabannya, dan kewajibannya. Kemudian ada modul pembayaran untuk mengelola, memantau, dan melaporkan progres terkait pengeluaran dan realisasi anggaran. Di sini berarti bisa mengecek monitoring SP2D, realisasi belanja, dan apabila ada juga penolakan. Untuk modul persediaan sama ini digunakan untuk mengelola, memonitoring, dan melaporkan aktivitas terkait dengan barang persediaan. Untuk piutang menampilkan data transaksi piutang pada satuan kerja. Dan pada modul aset berfungsi untuk memantau dan mengendalikan seluruh siklus dari aset secara komprehensif. Kemudian ada akuntansi pelaporan, ini berfungsi sebagai pusat pencatatan, pemantauan, dan penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, Satker dapat memastikan akurasi data dalam pencatatan dan kepatuhan pelaporan. Dan kemudian ada rekonsiliasi berfungsi sebagai untuk menampilkan data-data terkait yang harus diproses rekonsiliasinya antara SPAN dan Sakti. Dan terakhir ada tematik yang misalnya pada tema khusus, misalnya pada IKPA. Selanjutnya, layanan konsultasi HIDJPB ini memiliki tujuan utama memberikan kemudahan akses layanan dan mempercepat masalah konsultasi pada Satker. Ini akan bermanfaat pada aspek kemudahan akses layanan, konektivitas terpadu, efisiensi waktu dan respon yang cepat, pusat informasi dan pembelajaran, dan peningkatan kualitas layanan publik. Role pada user my interest, di sini Bapak dan Ibu dapat melihat ada 3 warna ya Bapak dan Ibu ya. Di sini terdiri dari user instansi, user boon, user auditor, dan user lainnya. Untuk yang berwarna hitam berarti sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya atau sudah dapat digunakan. Untuk yang berwarna merah seperti KPKNL dan JKN ini masih belum dikembangkan, sementara yang berwarna biru untuk BLU dan DJA ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, untuk user instansi sendiri terdiri dari 4 level, yaitu dimulai dari Satker, kemudian ada level wilayah, unit kerja, unit atau eselon 1, dan terakhir pada KL. Sementara untuk user boon, misalnya pada KPPN, ini ada level KPPN, ada kanwil DJPB, ada kantor pusat DJPB, seperti itu. Untuk user auditor, ada BPK dan APIP, dan ada user lainnya. User My Interest login menggunakan SSO digit. Berarti Bapak dan Ibu sebelumnya harus sudah memiliki user digit agar dapat mengakses My Interest ini. Apabila sudah mendaftarkan user digit tapi tidak bisa akses My Interest, silahkan dicek kembali apakah sudah dilakukan aktivasi user digitnya Bapak dan Ibu. Satker sering terkendala tidak dapat login My Interest dan merasa sudah punya user digit, namun sering tidak melakukan aktivasi pada email yang didaftarkan pada digit. Pendaftaran user ini terbagi pada mitra pendaftarannya. Untuk Satker sendiri, mendaftar ke KPPN mitra kerjanya, kemudian untuk user BPK ke Dit APK DJPB, kemudian untuk selain user nomor 1 dan nomor 2 tadi, silahkan bertiket ke HIDJPB. Berarti misalnya user Kanwil Satker berarti bertiket ke HIDJPB. Tentunya dengan melampirkan dokumen SK penetapan pengguna My Interest yang dapat Bapak dan Ibu akses pada Pandaybana. Link tertera. Nah, validasi dari user Bapak dan Ibu ini adalah dari data NIK. Nah, sehingga data NIK ini harus 100%, maksudnya datanya harus benar-benar
harus benar-benar sama dengan yang ada di KTP, tidak boleh salah. Apabila salah, tidak dapat kami daftarkan di My Interest. Nah, di sini nanti data yang digunakan ada nih, nanti Bapak dan Ibu perlu melakukan upload SK penetapan pengguna, dan nanti perlu mencantumkan nomor surat dari SK penetapan tersebut. Baik, kira-kira untuk materinya sampai di sini Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan beberapa topik yang mungkin dapat dirasakan sama beberapa satker ya. Ini sering menjadi pertanyaan, kami coba rangkum. Yang pertama terkait dengan supplier dan kontrak. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini telah dilakukan implementasi enhancement SPAN 2.0 pada tahap 2 di KPPN. Ini enhancement SPAN ini mengintegrasikan seluruh proses dari penganggaran hingga pelaporan dengan melalui adanya teknologi informasi, sehingga kami berupaya untuk menyediakan data yang real time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan adanya implementasi ini berdampak pada simplifikasi proses bisnis. Hal ini salah satunya terdampak pada simplifikasi struktur, tipe, dan elemen data supplier dan kontrak. Ada juga sebenarnya Bapak dan Ibu pada proses bisnis persetujuan SPM yang Bapak Ibu sampaikan ke KPPN. Implementasi ini sudah terhitung sejak tanggal 5 Januari 2026 kemarin. Nah, yang pertama terkait dengan data supplier, adanya simplifikasi struktur, tipe, dan elemen data. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, dulu saat mendaftarkan data supplier itu harus benar informasi dari nama dan nomor rekening, karena itu memang merupakan struktur data yang menjadi validasi aplikasi SPAN. Saat ini sudah dibagi menjadi dua bagian, ada supplier dominan dan supplier non-dominan. Supplier dominan ini adalah penerima yang pembayarannya ditentukan oleh tim pusat atau di perekaman datanya ini dilakukan secara terpusat, di mana struktur data dari supplier dominan ini terdapat header, site, dan rekening. Nah, dengan adanya struktur data ini, maka saat mendaftarkan supplier dominan, Satker tetap memperhatikan kebenaran dari data nomor dan nama rekening. Berbeda dengan supplier non-dominan yang hanya terdiri dari header dan site. Nah, di sini dengan adanya supplier non-dominan ini, satuan kerja tidak perlu tidak akan mendapatkan validasi atau tolakan validasi karena ketidaksesuaian nama dan nomor rekening Bapak dan Ibu. Nah, ini tergambar dari misalnya saya ambil dari tolakan pendaftaran supplier. Saya ambil contoh dari supplier tipe 2, ada PT Sikons KSO ini, dia supplier site 2 gitu ya, 2_40242 ini. Dalam satu rekening ini terdapat tolakan supplier sudah terdaftar sebagai supplier non-dominan. Nah, dengan terdapatnya tolakan dari SPAN ini secara otomatis menyatakan supplier non-dominan, berarti dia termasuk supplier yang tidak ditentukan perekamannya dari pusat. Contoh supplier dominan ini adalah supplier RKUD, kira-kira seperti itu. Jadi untuk supplier RKUD ini memang harus didaftarkan secara benar rekeningnya. Sementara untuk tipe-tipe supplier seperti yang ini, tipe 2 ini, PT Sikons ini tidak perlu. Jadi tidak ada validasi dari nama dan nomor rekening. Untuk tipe 3, misalnya terdapat satu pegawai baru yang didaftarkan suppliernya. Dia benar-benar saat pegawai baru masuk, misalnya dia CPNS menjadi PNS baru masuk ke Satker, terus dia didaftarkan ke KPPN. Dia tetap tertolak sebagai supplier non-dominan. Kenapa? Karena tadi yang menjadi validasinya adalah header dan site. Nah, header dari tipe 3 itu
header dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kepulauan Mentawai, dia sudah pernah pasti terdaftarkan headernya dari tipe 3 yang sebelumnya. Sehingga saat ada pegawai baru menggunakan header yang sama, dia akan tertolak sudah terdaftar, padahal dia adalah pegawai baru. Kemudian contoh yang lain dari supplier tipe 6, ini dari para penerima tunjangan guru agama Katolik tidak tetap. Ini juga misalnya terdapat 3 rekening baru, mereka belum pernah atau ada perubahan datanya. Dia tetap tertolak, sudah terdaftar. Karena header pada tipe 6 itu sudah pernah masuk ke KPPN, tidak hanya pada KPPN Padang, tapi juga pada KPPN di seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu. Nah, di sini menjadi concern buat Bapak dan Ibu semuanya, memastikan supaya tidak ada potensi retur akibat adanya kesalahan nama dan nomor rekening. Saat ini kan SPAN sudah tidak memvalidasi ya, ada perbedaan data. Sehingga Bapak dan Ibu harus benar-benar memastikan rekening tersebut benar dan aktif. Nah, sekarang karena tidak ada validasi dari SPAN, banyak mungkin semakin meningkatnya potensi retur ya pada KPPN karena Satker merasa oh tidak ada tolakan saat saya mengajukan SPM berbeda dengan dulu. Banyak sekali layanan konsultasi ke KPPN Padang itu terkait dengan supplier yang tidak tepat. Nah, sebenarnya dengan enhancement SPAN 2.0 ini memang mau mempermudah kita Bapak dan Ibu. Adanya perbedaan data dari berbagai aplikasi menyulitkan kita dalam pelaksanaan anggaran. Misalnya pada data di gaji web kita sudah ubah nama rekeningnya yang benar, tapi kita lupa untuk mengubah di Sakti dan kita juga lupa mengubah di SPAN, pasti itu akan tertolak. Dan ini kadang kita kesulitan melihat perbedaannya di mana, bahkan dari spasinya saja atau bahkan secara kasat mata kita melihat itu sudah sama tapi tetap tertolak. Nah, kami menghilangkan potensi ini dengan melakukan validasi hanya pada headernya saja. Nah, pada menunya Bapak dan Ibu dapat mengakses pada modul komitmen cari data supplier. Sesuai tadi validasinya, maka yang Bapak input hanya nama header suppliernya saja. Bapak dan Ibu filter KPPN Padang 010 dan nama suppliernya Bapak dan Ibu masukkan, kemudian klik kirim. Nah, ini informasi tampilan dari Monsak dari My Interest. Nah, di sini kan Bapak dan Ibu bisa melihat mulai dari yang saya tandai dan mulai dari nama bank sampai penerima itu kosong. Berarti memang tidak ada validasi lagi dari aplikasi SPAN. Hanya dari headernya saja yang kami validasi. Kemudian terkait dengan simplifikasi workflow supplier dan kontrak, saat ini semua menjadi lebih cepat, lebih mudah yang dimana awalnya proses pendaftaran supplier dan kontrak atau perubahan data supplier dan kontrak ini kami proses dulu di front office Sakti. Kemudian ada validasi sistem. Setelah divalidasi sistem, kami perlu melakukan persetujuan dan pengecekan dari staf dan kepala seksi pencairan dana. Namun dengan enhancement SPAN itu, proses yang masuk dari front office kami langsung divalidasi sistem dan akan disetujui dan ditolak sistem. Tidak ada lagi pengecekan double di operator kami. Tapi ini terkecuali untuk BA99 atau BA Bun. Kami masih tetap melakukan pengecekan. Untuk supply dan kontrak satker, dia masuk pada yang gambaran kedua. Gitu masuk ke FO Sakti, langsung divalidasi SPAN. Nah, contohnya ini saya amati pada persetujuan kontrak ini. Misalnya pada tanggal 24 Februari 2026 ini, Bapak dan Ibu, ada dimasukkan kontrak OTP kontrak ke KPPN pukul 14.43 dan ini dapat kita lihat di approve langsung 14.48. Nah, sebegitu cepatnya proses persetujuan dari kontrak ini. Setelah melewati ini ya, pengecekan dokumen kami apabila sudah sesuai langsung dikirim, dia langsung disetujui. Begitu juga dengan supplier. Di OTP supplier 932, apabila dokumen pendukungnya sudah sesuai juga, langsung kami proses, dia sudah approve 933. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, pendaftaran kontrak dan supplier ini sudah sangat cepat, Bapak dan Ibu.
Pengecekannya dapat dilihat di menu komitmen monitoring data kontrak. Saat Bapak Ibu klik monitoring data kontrak akan muncul tampilan seperti ini. Dari monitoring KPPN, kami menyediakan data berikut. Ini sering menjadi pertanyaan Satker juga. Di sini saya menyediakan ada 3 kondisi. Kita mulai dari yang paling bawah ya Bapak dan Ibu ya. Dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Barat. Nah, di sini kita lihat pada kolom NRK SPAN, nomor register kontrak SPAN, sudah terdaftar CAN A garing 01026 sekian. Namun pada NRK Sakti masih tanda strip atau kosong. Ini dengan keterangan statusnya sesuaikan dengan NRK SPAN. Berarti dengan adanya data kontrak yang didaftarkan ini, aplikasi Sakti belum otomatis mengupdate nomor CAN-nya, sehingga kadang Satker itu dapat melakukan input CAN manual. Nah, input CAN manual ini silakan lakukan copy data langsung dari My Interest Bapak dan Ibu. Apabila sesuai, kita dapat melihat seperti contoh pada kontrak Bapak kelas 1 Padang ini yang di atas. Dengan statusnya sesuai, berarti sudah sama NRK SPAN dengan NRK Saktinya. Kemudian ada case human error pada misalnya contoh pada yang paling atas lapas kelas 2B Pariaman. Saat Satker sudah melakukan adendum kontrak sehingga saat adendum kontrak disetujui oleh SPAN KPPN, maka NRK SPAN itu sudah update garing 1. Namun pada Sakti masih pada CAN yang lama, garing 0. Nah, ini akan terbentuk status sesuaikan dengan NRK SPAN. Untuk menghilangkan status sesuaikan dengan NRK SPAN, maka Satker dapat melakukan update manual pada menu komitmen atau menunggu update dari Sakti secara otomatis. Update-nya dapat dilakukan pada menu komitmen, monitoring register kontrak atau CAN, kemudian memilih dari grid cari data kontrak, isi CAN tahunan atau CAN multi-year yang diupdate atau baru bertambah, kemudian ubah, kemudian simpan, dan keluar. Kemudian terkait dengan IKPA, capaian output, dan RPD halaman 3 DIPA. Ini dapat diakses pada menu tematik indikator pelaksanaan anggaran. Nah, di indikator pelaksanaan anggaran ini akan terdapat 3 bagian Bapak dan Ibu. Indikator pelaksanaan anggaran, konfirmasi capaian output, dan monitoring RPD halaman 3 DIPA. Untuk yang IKPA ini sama seperti OMSPAN Monef PA yang sebelumnya, tampilannya masih sama sehingga Bapak dan Ibu masih familiar dengan menunya. Ini untuk detail konfirmasi capaian output. Biasanya kan untuk pengisian capaian output terdapat RO yang perlu dilakukan catatan atau keterangan tambahan. Maka dari menu konfirmasi capaian output tadi, Bapak dan Ibu dapat memilih poin yang kedua yaitu rekap kertas kerja capaian output. Pada kolom aksi, Bapak dan Ibu melakukan klik detail, kemudian memberikan action catatan dari mengapa RO tersebut berbeda antara target dengan progresnya. Kemudian monitoring RPD halaman 3 DIPA juga Bapak dan Ibu dapat melakukan pengecekan. Di sini Bapak dan Ibu dapat melihat adanya deviasi dan persen deviasi pada setiap periodenya. Kemudian dari tema APBN ini diambil dari menu tematik, kemudian tema APBN, ada terkait tema pendapatan negara dan belanja negara. Saat klik pendapatan negara akan ada muncul informasi realisasi pendapatan, ada pendapatan per satker dan pendapatan per akun. Demikian juga belanja. Belanja ini lebih rinci lagi, dibagi per jenis belanja, per kewenangan, per kegiatan, dan sumber dana. Jadi kalau Bapak dan Ibu saya ingin mengetahui realisasi PNBP, silakan dicek pada realisasi belanja per sumber dana gitu. Misalnya per jenis kegiatan RO-nya bisa dilihat dari realisasi belanja per jenis kegiatan. Kemudian yang tidak kalah menarik yaitu to-do list dan rekonsiliasi. Nah, sini pada dashboard Bapak dan Ibu dapat dari dashboard My Interest, Bapak dan Ibu dapat melakukan klik selengkapnya, itu agak kecil memang,
diklik selengkapnya, maka akan muncul tampilan dari to-do list semua periodisasi. Nah, di sini akan lebih sama seperti yang sebelumnya, lebih cepat untuk didapatkan informasinya terkait dengan to-do list yang harus Bapak dan Ibu selesaikan. Di sini kan ada terlihat menunya apa saja, modulnya apa, kemudian periodisasinya kapan, dan jumlah yang harus ditindaklanjuti. Misalnya di sini ada di KPPN Padang pada poin ke-7, persediaan belum didetailkan itu pada periodisasi bulanan ada 13 data yang belum ditindaklanjuti atau belum didetailkan oleh operator persediaan. Ini Kemudian ini terkait dengan menu rekonsiliasi Saktispan. Pada menu rekonsiliasi Saktispan, Bapak dan Ibu dapat mengakses pada rekonsiliasi Saktispan. Nah, di sini adalah contoh dari KPPN Padang yang sudah terbit SHR untuk periode Januari. Apabila sudah terbit SHR-nya, maka seperti menu yang sebelumnya, Bapak dan Ibu tinggal download dokumen SHR-nya. Kemudian sesuai monitoring KPPN ini pertanggal kemarin, ini ada contoh dari satuan kerja yang belum menyelesaikan atau belum terbit SHR. Di sini dapat dilihat ada status rekon di mana rekonnya belum selesai, to-do list-nya tapi sudah selesai, dan tidak bisa tutup buku karena ada rekon yang belum selesai. Nah, di sini dapat dilihat informasi, jumlah data TDK, dan detailnya juga dapat dilihat lebih lanjut Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya saya akan demo aplikasi MyInterest. Baik, saya mengulang mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang belum pernah mengakses MyInterest. Kita login ke laman myinterest.kemenq.go.id. Nah, di sini sesuai muncul tampilan dari MyInterest dan tagline-nya platform terintegrasi untuk monitoring, early warning, pelaporan, dan evaluasi layanan konsultasi. Ya, izin Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah link dari MyInterest, myinterest.kemenq.go.id. Di sini Bapak dan Ibu silakan melakukan klik masuk untuk dapat mengakses MyInterest, kemudian masukkan informasi digit Bapak dan Ibu semuanya. Maka berikut tampilan dari MyInterest. Dari pojok kanan, Bapak dan Ibu dapat melihat siapa pengguna user dan tahun anggarannya. Tahun anggaran ini saat ini tersedia dari tahun 2024 sampai 2026. Dan pada paling pojok kanan atas, terdapat role pengguna yang sedang mengakses MyInterest ini. Di sini apabila satu orang pegawai dia memegang beberapa user kode Satker, dapat melakukan penggantian role dengan klik tanda pensil, pilih role, dan lakukan ganti role. Saya ini mengganti sebagai Satker. Nah, Satker ini, Satker 527780 KPPN Padang, sudah muncul tampilan dashboard dari MyInterest-nya. Di sini tampil informasi dari total pagu, realisasi belanja, dan sisa pagu. Dan di sini dapat dilihat juga berapa persentase realisasi belanjanya dan di sini juga per 26 Februari 2006 terlihat berapa yang direalisasikan. Selanjutnya, ini tampilan dari tanggal hari ini, misalnya yang tadi saya sebutkan ada fitur kalender. Saat Bapak dan Ibu klik tanggal ini akan muncul kalender yang menunjukkan tenggat waktu dari hal yang harus diselesaikan. Misalnya nih pada tanggal 24 batas tanggal posting pemutahiran RPD halaman 3 triwulan 1. Nah, di sini Bapak dan Ibu dapat melihat, oh ini dalam bulan ini saya harus menyelesaikan deadline-deadline berikut. Di hari Jumat, tanggal 27 kan ada deadline ini ya, pengiriman LK unaudited.
Apabila tidak dikirim, maka nanti di tanggal 28 ada TMT pengenaan sanksinya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini ada to-do list. To-do list bisa difilter persatuan kerja. Terapkan filter kosong. Ini juga pelaporan ada bulanan, ada triwulan, tapi sekarang karena masih periode bulanan akan muncul bulanan, tapi nanti di Maret berarti ada triwulanan ya Bapak dan Ibu, triwulan 1. Nah, di sini tadi ada 13 persediaan belum selesai. Bisa diklik, ada yang belum didetailkan. Yang tadi ini yang diklik selengkapnya akan muncul to-do list berdasarkan periodisasinya. Sini sesuai dari tampilan dashboard tadi ada persediaan belum didetailkan berarti 13 sama dengan tampilan di depan. Ini diklik dan ini harus ditindaklanjuti pendetailannya oleh operator. Tuh. Untuk kembali ke dashboard klik My Interest ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melihat ini ada capaian IKPA dari Satker, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan atau caput. Caput masih 0 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini ada rincian RO juga masih 0. Di sini ada progres revisi DIPA. Di sini ada yang berhasil, ada yang ditolak. Bapak dan Ibu dapat mengeceknya. Ini proses transaksi pengeluaran, berarti di sini sudah berapa SP2D yang dilakukan, kemudian ada berapa yang ditolak. Ini tampilan dari pagu dan realisasi per jenis belanja. Pada KPPN Padang terdapat 2 jenis belanja untuk tahun 2026 ini sampai saat ini ya. Belanja 51 dan belanja 52. Berarti kalau ada satker belanja modalnya nanti akan tambah lagi barnya untuk belanja 53. Ini tren realisasi belanja per jenis belanjanya dari bulan Januari sampai Desember. Ini ada perbandingan 2025 dengan 2026. Yang 2026 warna biru, 2025-nya warna orange atau kuning. Nah, ini ada informasi total belanja hari ini dan sebagainya. Satker dapat melakukan penyesuaian atau kustomisasi dari dashboard ini sesuai dengan selera atau personalisasi dari masing-masing satuan kerja. Apabila saya operator misalnya pelaporan, maka saya akan memilih menyesuaikan widgetnya itu sesuai dengan kebutuhan saya. Untuk pelaporan saya butuh rekap konstelasi Saktispan untuk menyelesaikannya. Atau saya adalah operator komitmen, saya perlu untuk melihat monitoring kontrak, supplier, dan sebagainya. Dapat disesuaikan dengan pendekatan personalisasi masing-masing pegawai. Kemudian di sini pojok kanan bawah ada HCSO. Di sini HCSO, Satker dapat melakukan perekaman tiket kepada kami agen HCSO dan juga HDJPB dengan membuat tiket, isi judul tiket, emailnya ini email yang terdaftar sebaiknya email kedinasan ya Bapak dan Ibu. Apabila tidak ada email kedinasan dapat ditambahkan email baru, email alternatif ini. Pilih tujuannya bisa ke CSO KPPN atau CSO Kanwil. Nah, selanjutnya isi detail pertanyaan. Apabila diperlukan dokumen dapat melampirkan pada icon klip ini kemudian kirim. Selanjutnya ada Treasury Connect yang seperti saya singgung sebelumnya. Saat ini ada inovasi dari Setjen Perbendaharaan bahwa komunikasi konsultasi luring dimungkinkan dilakukan satuan kerja kepada KPPN bukan mitra kerjanya. Misalnya Satker mitra KPPN Padang saat sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta dan membutuhkan konsultasi dengan KPPN Jakarta 2 misalnya. Melalui Treasury Connect ini dapat melakukan seperti perekaman booking ID untuk janji temu dengan CSO di KPPN Jakarta. Kira-kira seperti itu. Apabila sudah disetujui, maka dapat dilakukan konsultasi luring dengan CSO di KPPN Jakarta. Kira-kira seperti itu. Kemudian, ini adalah modul-modul yang terdapat pada MyInterest. Saat ini diawali dari modul admin, ada manajemen pengguna, login sakti, dan status pejak perbendaharaan. Saat ini saya akan mendemokan bagaimana untuk mendaftarkan pengguna. Pertama sekali, apabila satuan kerja tidak memiliki user MyInterest, maka harus mengirimkan SK
pengguna My Interest bisa melalui WA atau email KPPN untuk kami daftarkan dan kami tambah penggunanya. Apabila salah satu pegawai sudah kami daftarkan, maka pegawai tersebut dapat menambahkan user yang lain di satuan kerjanya. Perlu kehati-hatian dalam menambahkan user ini karena memang data yang diakses adalah data yang urgent atau yang krusial, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu dapat mengakses admin manajemen pengguna, klik tambah pengguna, dengan menginput nick, kemudian klik cari, maka akan otomatis muncul data dari pegawai yang diinput tersebut. Data yang akan muncul adalah data yang sudah memiliki digit. Apabila tidak memiliki digit, maka akan ada tolakan data tidak ditemukan, kira-kira seperti itu. Apabila data ditemukan, maka nanti silakan isi nomor ST atau SK, kemudian upload file ST atau SK pengguna My Interest-nya. Kemudian klik kirim. Setelah dikirim, silakan dikonfirmasi ke KPPN Padang untuk kami setujui usernya. Setelah disetujui, maka user Melihat tersebut nilai IKPA akan itu di mana, Pak? izin, iya Pak. Melihat nilai IKPA di My Interest itu di menu apa? Oke, siap. Oke, baik. Saya langsung lompat ke melihat IKPA ya, Pak ya. Mungkin yang lain nanti. Iya, iya. Oke. Tadi setelah mendaftarkan admin, ini ada juga sering nih topik sering ditanyakan untuk melihat IKPA. Tadi kan sudah saya di PPT saya ada di menu tematik indikator pelaksanaan anggaran, Pak. Nah, klik indikator pelaksanaan anggaran, pilih pada nomor 1 indikator pelaksanaan anggaran. Di indikator pelaksanaan anggaran Di ini menu saya kok nggak ada yang tematik itu ya. tidak, coba Pak di layarnya dikecilin lagi Pak. Kadang tidak terlihat dia kalau sebesar ini nih. Tidak terlihat, bisa diklik Di mana lainnya. Coba di diklik lainnya? lainnya Pak. Iya, ada lainnya Tematik Pak. gitu. Oh Iya, iya, ada iya. tematiknya. Oke, oke, oke. Oke, Oke, terima siap. kasih. Iya Pak. Baik, jadi saya lanjut aja ya IKPA-nya ya. Tadi di tematik ada IKPA. Bapak klik detail. Nah, di sini muncul lagi untuk detail indikator pelaksanaan anggaran Satker. Klik detail lagi, isi periode misalnya sekarang sampai Maret. Sampai periode Maret ini sama dengan tampilan OMSPAN Monef PA sebelumnya. Ada dari kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Klik revisi DIPA untuk melihat informasi revisi DIPA, deviasi halaman 3, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UPT-UP, dan caput. Nah, di sini dapat melihat nilai dari IKPA satuan kerja. Kira-kira seperti itu. Misalnya contoh nih, di deviasi halaman 3 kita lihat ini sering jelek nilainya di sini nih. Nah, di sini kan ada periodisasi sama seperti OMSPAN Monef PA di periode Januari, Februari, Maret. Nah, di sini dapat dilihat nilai IKPA-nya dan berapa deviasi dan persentasi dari deviasinya. Kemudian dari IKPA ini juga ada periode capaian output. Dari capaian output, diklik capaian output, bisa ya? Di, sepertinya lagi tidak bisa, tapi ada menu lain untuk capaian output bisa dilihat di indikator pelaksanaan anggaran. Ini ada konfirmasi capaian output. Klik capaian output. Nah, di sini ada monitoring sama seperti Monef PA, ada monitoring kiriman data sakti, ada rekap kertas kerja, monitoring kiriman target, dan validasi caput. Nah, di sini yang tadi Berarti apabila Mbak ada berarti di Sakti kita tetap mengajukan capaian output itu ya. benar, Pak. Kan untuk penginputan informasi dan datanya tetap kita lakukan pada Sakti. My Interest ini Oh, sama dengan Mon Sakti, Pak, hanya sebagai monitoring, kira-kira seperti itu. oke, oke, oke. Iya. Misalnya ada RO yang perlu diberikan penjelasan karena ada perbedaan progres, klik detail, isi periode, kirim. Nah, di sini
pada caput ini klik detail. Ini periode upload datanya close ya, memang tidak buka periode di tanggal segini. Klik detail. Nah, ini per RO-nya dapat dilihat Bapak dan Ibu. Nah, di sini. Nanti apabila ini sudah open period dan ada yang perlu diberikan catatan tambahan, klik catatan tambahan ini supaya bisa divalidasi data caputnya. Seperti itu. Di IKPA ini juga nih, yang terakhir nih saya sekalian buka ada monitoring RPD halaman 3 DIPA. Di sini ada detail, kita bisa melihat monitoring RPD halaman 3 DIPA. Satker biasanya lihat yang ini yang paling atas. Klik detail, pilih periodenya per misalnya triwulan 1. Nah, di sini kita bisa melihat nilai dari deviasinya berapa dan persen deviasinya berapa. Kita jaga supaya tidak lebih dari 5%. Seperti itu. Di sini masih aman yang ini. Ini masih deviasinya masih tinggi karena bulan Februari masih berjalan, masih ada tanggal besok ya Bapak dan Ibu ya. Bulan Maret ini belum. Kemudian dari tematik kita ada pelaporan output anggaran. Nah, menu ini baru dipergunakan untuk laporan kinerja. Tapi saya coba kemarin ini masih belum update sepertinya Bapak dan Ibu. Mungkin nanti secara berjenjang akan diupdate oleh pusat nih, masih kosong. Untuk laporan kinerja, Bapak dan Ibu bisa melihat pada menu yang lain, seperti yang saya sebutkan. Kita tidak hanya berpatok pada satu menu ini saja, kita dapat melihat dari berbagai menu yang disediakan pada My Interest ini. Tadi misalnya laporan kinerja ya, laporan kinerja bisa kita lihat di monitoring di komitmen, ada monitoring capaian kinerja. Nah, di monitoring capaian kinerja ini kita filter, kanwil kita adalah Provinsi Sumatera Barat, KPPN-nya KPPN Padang, pilih BA eselon 1 misalnya di KPPN Padang Kementerian Keuangan, eselon 1-nya di Jen Perbendaharaan, kemudian KPPN Padang, beli periode Maret, terus dikirim. Ini masih kosong datanya. Nanti apabila sudah deploy, sudah di-update sama pusat, akan muncul datanya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang tidak kalah penting juga di sini Satker dapat melihat Mbak, ya. itu kalau dilihat di My Interest, update-nya per hari apa itu? Update yang mana ini, Pak? Maksudnya begini, saya nih kan sudah belanja 52, sudah lebih dari 17. Ternyata di My Interest baru 1769. Kenapa bisa begitu itu? Yang di My Interest, Bapak melihatnya dari realisasi ya, Pak? Saya melihat dari apa ini? Dari apa namanya? Dari monitoring RPD. Monitoring RPD. Hmm, Monitoring RPD halaman 3 DIPA ini, Pak. iya. Oke, yang ini. Bagian ininya ya. Ya, oke. Yang pilih satu. Deviasi Ya. ini. Realisasi penyerapannya ini. Iya, iya. Mm-mm. Ini kan ada di rencana. Tetapi kalau di realisasi kita, kemarin kita ajukan TUP kan sudah kita nihilkan. Mestinya belanja 52 kita tuh udah lebih dari 49. Tetapi di My Interest masih termonitoring itu sebaru 17. Oh, berarti Atau bisa masih... nggak Mbak monitoring dari sana itu, Satker kami? Oh, oke, sebentar. Boleh dibantu kode satkernya, Pak? 60 17 21. 601721. Ya. Untuk belanja yang ini, Pak. Belanja Belanja 5. barang, belanja barang. Belanja barang. Di sini masih Sama-sama belanja modal. ini. Oh iya, masih lebih rendah ya, Pak ya. SP2D-nya kapan, Pak? Masalahnya kemarin ke SP2D-nya kemarin dan itu pun sudah kita catat dan di kasbank di kasbanknya. Jadi mestinya di sini kemarin saja kami bayar tagihan internet itu sudah 33 juta. Di sini masih 17. Gimana itu? Tagihan internet. Tagihan internet itu sebentar. Di 52 dia apanya? Iya.
Tagihan internet. Itu kemarin tuh kita lewat TUP kita ajukan itu. TUP. Coba saya lihat monitoring ininya ya. Monitoring dari SP2D-nya. PTUP ini ya Pak, sebesar 33. Nah ya, sama yang itu yang di 17 di bawah. 17 terbit SP2. Kan mestinya realisasikan udah lebih itu dari Benar-benar. apa Baik. 51 Oh, 50-an. baik. Ini sepertinya Pak, di data sakti Bapak sudah kita sudah realisasi ya menihilkan TUP. Nah, jadi Sudah. sepertinya data itu dari Omspan-nya belum termigrasi dengan My Interest ini. Kira-kira mungkin bisa ditunggu sampai besok ya Pak ya. Kalau misalnya Oke, siap. realisasinya belum bertambah, akan kita komunikasikan lagi dengan tim pusat. Apakah memang terjadi Oke. kendala dari realisasi Satker 60 Ya, 1721 ya Pak ya? ya, soalnya tadi Pak KPA-nya bilang kenapa kok rendah IKPA-nya, katanya kurang katanya. Oh iya siap, iya benar Pak. Ini perlu menjadi perhatian. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Realisasi ini Iya, kami terima sampaikan. kasih. Iya Pak. Izin Bapak Ibu, mungkin untuk memadatkan waktu, menghemat waktu, demo kali ini sekalian ini ya diskusi tanya jawab ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang misal ingin bertanya atau penasaran akan terkait My Interest ini bisa langsung rasakan atau chat di kolom chat. Nanti bakal langsung dijawab oleh Mbak Gisel. Seperti itu. Baik, terima kasih. Izin bertanya Mbak Gisel, Siap, ya Pak. terkait itu Mas Mbak supplier Mbak, itu kan saya udah chat juga dari di siap KPPN ya. Iya. Saya kan ada tolakan SPM terkait supplier. Nah, supplier Tolakan ini kan SPM. sudah sering saya gunakan dari 3 tahun terakhir lah. Nah, baru kali ini ditolak untuk supplier yang CV Gunawan ini. Tadi kan kita lihat di My Interest-nya ya, di kolom komitmen ya. Oke, saya lihat di My Interest kolom komitmen itu sudah saya kirim juga di WA siap. Di situ tuh dengan CV yang sama itu ada 5 supplier lebih kurang gitu, Mbak. Nah, sesuai tolakannya itu kan dihubungkan dengan yang nomor 3 dan nomor 4. Bisa buka chat saya, Mbak, di WA siap. Oh, boleh di-ping sekali lagi, Pak? Oke, saya ping sekali lagi ya. Biar diskusi. Ini, Mbak. Oke. Nah, itu kan tolakannya itu kan di sini, Mbak. Oh iya. Ya. Kode Satker. Dihubungkan dengan nomor 3 dan nomor 4 gitu, Mbak. Ukuran seperti ini, NS 107748 nih. Tidak sama dengan NPWP Header Supplier 981870. Sudah saya buka di My Interest-nya. Itu dihubungkan dengan yang poin 3 dan poin 4, Mbak. Poin 3 dan poin 4. Jadi untuk satu supplier itu dihubungkan dengan poin 3 dan poin 4. Bedanya yang poin 4 itu kan CV Gunawan. Yang poin 3 itu CV Gunawan. Iya, benar. Nah, pertanyaannya itu kan kita pilih kan yang supplier nomor 3. Kenapa dihubungkan dengan supplier nomor 4 gitu, Mbak? Kalau memang kita harus ragamkan, gimana yang harus kita perbaiki? Apa kita perbaiki di Omspan-nya, kita perbaiki di Saktinya, atau kita perbaiki di mana gitu, Mbak? Oke, siap. Baik, Pak. Saya izin share screen. Oke. Kira-kira apakah sudah terlihat, Pak? Ya.
Kira-kira Iya. tolakan suppliernya seperti ini ya. NRS 107748 ini tidak sama dengan nama NPWP header supplier 981870. Nah, dengan adanya enhancement SPAN 2.0 tadi ya Pak ya, jadinya tim pusat itu hanya memilih salah satu atau beberapa dari header supplier yang dapat digunakan oleh satuan kerja. Jadi Bapak merasa dari tahun-tahun sebelumnya saya aman SPM ini dengan supplier ini, tapi kenapa sekarang ada tolakan ini? Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi dengan adanya My Interest ini sepertinya diserentakkan, disamakan semuanya Pak, antara memilih dari di headernya yang di My Interest. Nah, dengan tolakan ini berarti kita diarahkan untuk merujuk pada 19-18-70, iya Pak ya? Karena Bapak NRS-nya 107748. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, di sini juga saya stop share. Nah, oke. Ya, baik, izin Bapak dan Ibu semuanya, saya demokan untuk mencari supplier. Di komitmen cari data supplier. Komitmen cari data supplier, kita pilih KPPN Padang 010. Tadi kendala Bapaknya di CV Spasi Gunawan. Nah, di CV Spasi Gunawan ini banyak sekali nih, ada 5 datanya, tapi yang mana digunakan gitu ya. Nah, Bapak melihat mana NPWP yang sesuai. Nah, NPWP Satker Bapak itu 0012. Nah, di sini terdata ada 2 yang menggunakan NPWP ini ya Pak ya. Iya. Bapak menggunakan yang paling bawah ini 107748, tapi tolakan saktinya merefer supaya NRS-nya diganti 1870. Nah, bagaimana untuk memperbaikinya? Tadi di menu komitmen sebentar. Baik, apakah sudah terlihat? Nah, sudah. Iya, Pak. Nah, di sini menu ini ya yang biasa kalau kita update atau menambahkan CHAN atau NRK. Di sini kan NRS ya, berarti kan tadi di menu komitmen, monitoring Bapak pilih yang monitoring register supplier. Coba saya stop share. Kasakti. Berarti kita ganti NR saja Mbak dengan Iya, yang benar. 9. Disesuaikan Pak dengan tolakannya. Jadi aplikasi mengarahkan kita untuk menggunakan NRS tersebut. Berarti NR saya yang benar yang 10 apa yang 98 Yang 9 Pak? Pak. Yang di 9. bawah berarti ya. Benar. Oh, yang kedua berarti ya. Benar Oke. Pak. Jadi Nanti habis saya rubah NR-nya, langsung saya OTP atau harus kayak diulang bikin SPM-nya Pak, dihapus dari, yang lama. Iya. dari awal ya. Iya, di awal. Nah, di sini ya Pak ya. Kan Ya. NRS-nya terus nanti diubah. Udah biasa ya Pak ya, diubah gitu ya. Iya, iya. Oke. Berarti Kira-kira seperti SPM itu. yang lama saya hapus dulu keduanya, saya bikin SPM baru lagi, baru saya validasi saya OTP lagi gitu. Benar Pak. Oke, oke. Terima kasih. Baik. Sama Pak. Baik, izin Bapak dan Ibu. Apakah ada yang bertanya kembali? Izin Mbak Gisel, tadi sebenarnya di kolom chat ada yang tanya terkait total setoran PNBP di menu apa. Cuman sebenarnya udah dijawab sama Mas Reza, itu pembayaran di menu pembayaran kemudian monitoring MPPNBP. Apakah benar begitu Mbak? Mungkin bisa didemokan. Baik, baik. Izin pada Pak Bayu ya. Saat Satker sudah melakukan setoran PNBP dapat dicek di mana gitu ya. My Interest saya go. Enrollnya
Sudah dijawab Mas Reza ya. Mas Reza menginformasikan untuk melakukan pengecekan dari MP monitoring MP PNBP. Di menu pembayaran ada monitoring MP PNBP. Sini berarti di filter KPPN-nya, kanwilnya, KPPN-nya, satkernya. Nah, di sini akan muncul informasi dari berapa MP PNBP pengeluaran dan pengembalian. Bapak juga dapat melihat di menu tematik ini di tema APBN, bisa di pendapatan negara, Pak. Pendapatan negara lihat per akun tuh, Pak, saya. Ya, di per akun. Nah, di sini juga menunya sebenarnya sama, tapi banyak gitu ya. Banyak jalan untuk melihatnya. Atau di sini lagi di indikator pelaksanaan anggaran, maaf, tema APBN, pendapatan negara, ini satker sama menunya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti akan bertambah di realisasinya gitu, di pendapatan ini, setorannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Bayu. Ada yang tanya lagi, Mbak. Baik, dari Pak Joni, izin saya bacakan. Belum bisa akses My Interest, tapi sudah ada akun. Ya, oke. Izin Pak, apakah bisa saya konfirmasi sudah melakukan aktivasi akun digitnya di email terdaftar? Belum. Oke, boleh. Baik, apabila terkendala belum melakukan aktivasi digit, silahkan melakukan riset akun digitnya terlebih dahulu, Pak. Jadi bisa melalui Booth Hai DJPB akan dibantukan risetnya, atau nanti silakan chat dari WA konsultasi, Pak. Nanti saya atensi ada Pak Joni yang user digitnya terkendala, kami bantu untuk riset digit dari Booth Hai DJPB. Saat ini saya ada informasi kalau satker yang mengakses Booth Hai DJPB yang terkendala emailnya tidak masuk gitu ya. Apabila pengguna baru, nanti apabila terkendala saat riset digitnya, hubungi saja WA konsultasi Pak, kami bantu riset dari user yang terkendala ini. Apabila sudah kami bantu riset, nanti jangan lupa temannya atau pegawai lain yang sudah terdaftar di My Interest boleh menambahkan user tersebut di admin, manajemen pengguna, kemudian tambah pengguna. Masukkan nick yang tadi terkendala, cari input nomor ST atau SK, upload ST atau SK-nya, kirim dan minta persetujuan KPPN. Jadi tidak melulu saya sudah punya digit tapi tidak bisa akses My Interest. Tentu tidak bisa akses My Interest apabila tidak ditambahkan role-nya pada My Interest ya Pak ya. Bukan berarti saya punya digit saya bisa akses My Interest. Saya harus didaftarkan juga, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Gisel atas penjelasannya. Benar, untuk user digit, user My Interest-nya tetap persetujuan KPPN, Pak. Siap, sama-sama, Pak. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan untuk raise hand atau chat di kolom chat. Baik, sembari menunggu ada yang bertanya, saya jelaskan ada modul yang
Ternyata saat konsultasi ke KPPN banyak yang tidak mengakses menu ini saat misalnya penerbitan deadline tutup buku gitu ya Bapak dan Ibu ya. Untuk tutup buku seperti yang untuk terbitnya SHR seperti yang kita ketahui harus melalui penyelesaian 3 tahap ini. Monitoring. Saya cari aja. Tuhan. Nah. Izin Mbak bertanya. Oh ya, siap. Ya Pak. Oh, ini yang tadi itu mengenai pengguna tadi itu. Bendahara saya tuh dia sudah didaftarkan kemarin pengguna My Interest ini. Tetapi di akun digitnya itu enggak muncul My Interest-nya itu. Gimana itu? Baik. Sebentar saya Setelah saya lihat di penggunanya ada nih. Oke. Boleh dibantu atas nama siapa, Pak? Haji Yendri Deswandi. Oh, satkernya? Oh, namanya saja. Oh, satkernya coba, Pak. Yendri Deswandi. Tidak ada. Coba kode satkernya, Pak. 60 17 21. Nah, 60 17 21. Nah, satker 60 17 21. Ini udah ganti deh. Oh iya. Padahal waktu kita daftarkan awal itu semuanya udah ada itu. Nah, yang itu tuh Iya, tidak aktif ya, Pak. Haji Yendri Deswandi. Iya, kenapa nggak muncul deh itu namanya? Sepertinya apa terlewat dari ya, kemarin ini saya juga kena ini ya Pak ya, kerja 2 kali. Kemarin tuh ada Kanwil Kemenak tuh banyak banget usernya minta didaftarin. Saya sudah daftar, ternyata nah kejadian nih seperti ini tidak aktif pada sudah saya setujui. Ternyata kesalahan di saya itu, saya daftarin dulu baru saya setujui. Misalnya ada 20 orang dulu saya rekamin ya Pak ya. Terus Tapi saya yang nomor 2 itu Mbak, kayak gimana? Kan aktif itu. Yang ini nomor aktif 2 ya, tapi tidak bisa akses. Nggak bisa, nggak, maksudnya waktu dia buka digit itu nggak muncul fitur My Interest-nya itu. Ditampil seperti ini tidak bisa. Coba. Oh, langsung dari iya, diketik saja Pak ya? My Interest, iya. Oh, bukannya masuk ke digit dulu, enggak? Oh, iya. Terkadang itu di digit kita itu tidak muncul semua Pak fitur-fitur yang sudah kita pernah daftarkan usernya. Jadi silakan login manual saja di My Interest. Nah, ini berarti sudah ya, ini sudah ada nih nama Pak Yendri. Sudah. Tapi kalau misalnya yang memang saya herankan tadi itu waktu bendara saya itu buka digit nggak muncul. Kalau saya kan buka digit muncul dia. Mungkin Pak KPA-nya pun buka digit muncul My Interest. sepertinya Tapi karena bendaharanya sebelumnya tidak aktif menjadi aktif. Ini ada lag time ini waktu persetujuannya ini Pak. Sehingga saat didaftarkan lagi sudah aktif, dia mungkin tidak seperti tampilan Bapak punya di digitnya ada My Interest gitu ya. Iya. Ya, silahkan login berarti manual langsung saja aja Pak. di manual saja ya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, saya lanjutkan. Jadi di kepatuhan Satker, saya lupa. Oh iya ini. Jadi untuk SHR itu Satker dapat mengakses di akuntansi pelaporan langsung ke monitoring kepatuhan Satker. Nah, di sini langsung terlihat apa yang belum ditindaklanjuti. Ada 3 untuk menerbitkan SHR, rekonsiliasi, to-do list, tutup periode. Rekonsiliasi ini yang terdapat pada berbagai jenis rekon yang harus diselesaikan. To-do list ini yang tergantung pada periodisasinya Bapak dan Ibu. Berarti bulan Februari, selesaikanlah to-do list yang periodisasinya Februari. Misalnya, aset persediaan didetailkan dan disetujui, kira-kira seperti itu. Kemudian ada, setelah ini keduanya sudah hijau seperti ini, sudah ditindaklanjuti atau sudah selesai dan sama, lakukan tutup buku periode. Di sini karena ini periodenya dianggap ini ya sudah selesai ya. Atau ada yang mau selesai. Nih ada nih, lapas kelas 2B Pariaman. Masih ada selisih rekonsiliasi TDK. Dia sudah to-do list bulannya sudah selesai, tapi ini belum selesai. Saat diklik ini,
bawah. Error nih seperti ini. Nah, ini. Ada yang belum selesai, bisa kita lihat detailnya. Seperti biasa, di sini ada pendapatan bukan pajak yang belum direkam oleh Satker Lapas. Karena dinilai SPAN-nya sudah ada nilainya 850.000, tapi di Saktinya belum direkam. Nah, pencatatan di Saktinya bisa secara manual apabila itu SBS dan bisa secara upload data penerimaan apabila non SBS di menu bendahara. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan Satker. Coba kita lihat lagi yang merah. Politeknik Pelayaran. Politeknik Pelayaran, misalnya dia belum selesainya di mana, sama pendapatan bukan pajaknya. Tapi kalau Satker merasa saya sudah melakukan pencatatan di Sakti, silahkan diabaikan karena mungkin memang ada proses black data atau proses olap yang sedang berlangsung. Kira-kira 6 jam, seperti itu Bapak dan Ibu tindak lanjutnya. Kalau sudah ditindaklanjuti, silahkan ditunggu 6 jam setelah proses selesai, sehingga selisih ini akan menjadi 0. Kemudian misalnya lagi Kemenag Kabupaten Mentawai. Nah, ini juga ada rekon yang belum selesai, klik detailnya. Ini banyaknya ada pagu belanja, sepertinya ada revisi mungkin. Tapi kalau untuk pagu belanja ini silahkan menunggu update datanya saja. Kemudian ini pendapatan bukan pajak sama, masih belum dilakukan pencatatan di Saktinya. Pencatatan penerimaan PNBP-nya, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk rekonsiliasi ada to-do list yang belum selesai, tidak ya? Sepertinya to-do list gampang ya, karena hanya persetujuan, approve, dan pendetailan. Nah, apabila sudah selesai keduanya ini, silakan melakukan tutup periode pada operator persediaan aset, kemudian lanjut ke operator GLP. Di sini dapat kita lihat monitoringnya, siapa saja yang sudah melakukan penutupan periode. Di sini aset persediaannya belum, mesin masih X semua, masih merah. Kira-kira seperti itu untuk melihatnya. Izin Nanti Mbak, akan kembali ke siap. rekon tadi Mbak. Iya Pak. Saya lihat Satker saya kan ada Mm-mm. yang belum selesai juga, ada yang merah gitu Mbak. Iya. Setelah saya buka kan ada yang sebelah kiri itu nama program itu masih XXX. Kemudian Iya. sebelah kanan itu sudah ada angkanya, ada nomor dokumennya, ada nilai SPAN-nya, Saktinya 0. Berarti ini kendalanya Sakti belum input Mbak ya? Iya, coba Pak berapa kode Satkernya? Ini kode Satkernya 00. Wilayah sih Mas, saya lihat 006692. Oh, bukan di sini ya. Tidak bisa dimonitoring KPPN. Oh iya Pak. Jenis rekonnya apa Pak? Rekon Yang pendapatan ininya. bukan pajak jenis Iya. rekonnya. Kalau dia masih kosong di sisi Saktinya, berarti ada yang belum direkam. Tapi kalau gitu. sudah direkam, silakan ditunggu proses olapnya 6 jam. Oh, 6 Kalau jam. ternyata sudah direkam tapi olapnya dan belum berubah juga, silakan dicek lagi perekamannya apabila itu manual. Sama persis tidak datanya dengan data PNBP, sama persis tidak TPN yang direkam, tanggalnya juga apakah sama persis, harus sama gitu. Oke. Baik Mbak. Ya, kira seperti itu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Pak. Baik. Mungkin pertanyaan itu dari kepatuhan. Di sini juga ada monitoring tutup. Oh ya, terakhir ini upload pengantar LK Unaudited 27 ya. Nah, untuk LK Unaudited itu kan masih tahun 2025 ya, Bapak dan Ibu. Jangan upload di My Interest, uploadnya tetap di Monsakti tahun 2025. Masih banyak yang bertanya seperti itu juga di WA KPPN ya. Kemudian di sini sama, ini untuk cetak. Bapak dan Ibu bisa juga cetak daftar buku besar. Berarti daftar buku besar mengikat ke
kode akunnya langsung. Apabila ingin tracing ada kode akun yang anomali, kira-kira seperti itu. Misalnya sering itu ini nih, yang belum diterima tagihannya nih, sering Satker tuh BAST-nya menggantung gitu. Kan bisa dicek juga di pembayaran. Saya di bendahara. Di bendahara ini juga terdapat beberapa menu yang bisa dimanfaatkan. Kawas TUP, UP, di komitmen ini ada monitoring transaksi BAST. Nah, di sini. Di KPPN Padang sendiri, Satkernya ada 329 untuk BAST kontraktual. Dan di sini bisa dilihat tindak lanjutnya. Ada yang sudah dibayar, di sini ada statusnya sudah dibayar, sudah terbit SPP-nya gitu. Kalau di Satker kan nanti juga dicek kenapa ada BAST yang belum terbit SPP-nya. Nah, sehingga menjadi bahan pertanyaan untuk Satker. Ini apakah akan dilanjutkan BAST-nya atau sebaiknya dihapus saja? Sebaiknya dihapus saja apabila tidak digunakan karena akan muncul sebagai to-do list atau TDK pada nanti saat terbit SHR ada yang belum dihapus BAST-nya. Kira-kira seperti itu. Sini bisa digunakan. Jadi operator pelaporan untuk menindaklanjuti TDK-nya atau to-do list-nya itu bisa memanfaatkan semua menu ini, Pak, Bapak dan Ibu. Di sini kan ada tadi untuk ada UP dicek di sini, melihat apakah ada revisi anggaran yang belum selesai bisa dicek juga di sini status revisinya. Apakah sudah selesai atau belum. Kemudian bisa melihat ketersediaan dananya juga, berapa ketersediaan dana dari Satker bisa dicek di menu anggaran. Di menu pembayaran lihat bagaimana daftar dari SP2D Satker, kira-kira seperti itu. Dan dari perencanaan kas ini juga bisa melihat laporan di sini perencanaan kas ini bisa lihat deviasi harian dari Satker. Kira-kira seperti itu. Untuk persediaan juga sama, ini untuk cek daftar transaksi persediaan, sampai cetak laporannya juga bisa, di aset tetap juga mau cetak laporan BMN-nya juga bisa, tinggal di filter saja sesuai dengan jenis yang akan dicari. Misalnya mau laporan barang, pilih yang misalnya ada peralatan mesin, berarti masuknya intra-accountable, bisa pilih sampai subkelompok untuk melihat detailnya, pilih BA-nya misalnya di sini KPPN Padang, ini periodenya ini, pilih tipe filenya, maka secara cepat akan muncul cetakannya, Pak. Bapak dan Ibu, kira-kira seperti ini. Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan menu-menu ini. Kira-kira seperti itu. Baik, demikian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Izin Mbak Gisel, ini yang di chat ada pertanyaan. Baik, dari BPSL Bu Henia. Kami Satker 499, 346 ada belanja 51, tapi tidak bisa digunakan sesuai dengan 1 karena anggaran tersebut akan ditarik. Saat ini nomenklatur kami berubah menjadi 695348. Jika Pak Guru Satker 49934 tentang tarif pusat, berarti kami tidak perlu melakukan revisi halaman 3 DIPA. Baik. Terkait dengan perubahan nomenklatur ini dan adanya proses revisi, mungkin bukan kewenangan KPPN ya, Bu ya. Mungkin bisa berkonsultasi ke Kanwil DJPB terkait dengan apakah perlu dilakukan revisi halaman 3 DIPA di Kode Satker yang lama. Kira-kira seperti itu. Baik, oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga sudah menjawab. Bagi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kegiatan pada hari ini kita tutup? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik. Pas. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada, oh ya, gimana Mbak Gisel, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau mungkin sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Gisela atas penyampaian materi yang sangat detail dan bermanfaat mengenai aplikasi My Interest ini.
Selain itu tadi juga sudah dilakukan demo ya, penggunaan aplikasi My Interest. Semoga memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif pada para peserta terkait fitur dan fungsi, kemudian tata cara penggunaan aplikasi ini. Dengan adanya pemaparan dan demonstrasi tersebut, diharapkan Bapak Ibu dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi My Interest ini secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas. Nah, sebelum kegiatan ini kami tutup, kami mohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengisi post-test yang dapat diakses pada Pandaybana. Post-test mungkin nggak begitu lama ya, sebentar saja. Bisa mohon diisi, bisa langsung diakses saja. Dan karena mengingat waktu yang sudah sore, mungkin cukup lama kegiatan kita pada hari ini dan Bapak Ibu juga sangat antusias untuk kegiatan sosialisasi My Interest ini. Sambil Bapak Ibu mengisi post-test, mungkin acara ini kami tutup. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada narasumber, kepada seluruh peserta atas antusiasme yang luar biasa. Semoga acara Bacarito 9 ini memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua terkait aplikasi My Interest. Saya, Lilis Indriani selaku MC, mewakili panitia memohon maaf apabila dalam kegiatan pada sore hari ini terdapat kekurangan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gisel. Sama, Pak. Terima kasih Mbak Lili. Ya, Ya. Pak. Ya, izin Lid ya. Terima kasih, Pak. Oh, nanti dulu. Belum selesai nih, kan lagi post test.